Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fahri dengan Jadi PPKN berdasarkan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Ini merupakan materi PPKN kelas 1, yaitu kompetensi dasar 3.1. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, menghargai nilai-nilai fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap pertimbangan dan berpendapat. Kemudian bersikap kritis terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara. Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Submateri yang pertama adalah tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Nah, kali ini kita akan menyinggung sedikit masalah politik ya. Politik itu berbicara masalah kekuasaan, bagaimana mencapai kekuasaan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah suprastruktur sistem politik di Indonesia. Sistem politik di Indonesia didefinisikan sebagai sebuah sistem politik demokratis yang bersumberkan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Jadi, sistem politik di Indonesia itu berdasarkan pada ideologi kita, yaitu adalah ideologi Pancasila. Nah, di dalam sistem politik itu ada alurnya. Sistem politik itu kan terdiri dari dua kata, sistem dan politik. Sistem diartikan sebagai unsur-unsur yang saling berhubungan, yang saling berkaitan, yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, kalau politik sendiri diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh kekuasaan, itu adalah politik dalam arti sempit. Jadi kalau didefinisikan sistem politik berarti semua unsur-unsur dalam kehidupan politik yang memiliki yang bekerja sama untuk mencapai tujuan politik itu sendiri. Nah, di dalam sistem politik ada unsur-unsurnya dan ada prosesnya. Kita lihat dalam sistem politik itu ada input, ada proses, dan ada output. Input artinya adalah masukan. Nah, dalam sistem politik masukan ini atau pendapat atau kritik atau saran dari infrastruktur politik. Jadi inputnya berasal dari infrastruktur politik. Bisa dari partai politik, bisa dari masyarakat, bisa dari kelompok kepentingan, bisa dari tokoh politik atau media-media politik. Nah, saran pendapat masukan tersebut kemudian diproses. Siapakah yang memprosesnya? Yang memprosesnya adalah itu disebut dengan suprastruktur politik di Indonesia atau lembaga-lembaga politik. Setelah diproses kemudian menghasilkanlah suatu kebijakan atau yang disebut dengan output. Nah, kebijakan atau hasil itu bisa kebijakan, juga bisa undang-undang. Nah, setelah dibuat kebijakan atau undang-undang, maka ada feedbacknya atau ada input dari contoh dari alur sistem politik itu seperti ini. Nah, saat sekarang ini kan terjadi pandemi COVID-19. Nah, banyak masukan dari dari dinas kesehatan, dari dokter, dari masyarakat agar pemerintah melaksanakan yang namanya PPKM. Agar masyarakat itu bisa membatasi kegiatannya. Nah, PPKM dilaksanakan, akhirnya pemerintah memproses dulu, kemudian
ada hasilnya yaitu PPKM. Kebijakannya berupa PPKM dengan aturan-aturannya seperti apa. Nah, PPKM ini dijalankan ternyata ada umpan balik masyarakat, misalnya sebanyak yang setuju atau tidak setuju. Yang setuju atau tidak setuju ini bisa menjadi dipengaruhi oleh pemerintah. Dan pemerintah bisa jadi membuat kebijakan PPKM tertentu, misalnya level 1, level 2, atau level 3, atau level 4. Bahkan pemerintah juga bisa memberhentikan PPKM ini kalau misalnya PPKM ini tidak berhasil dalam mengurangi penyebaran kasus COVID-19. Nah, itu contoh dari alur sistem politik. Kita lihat suprastruktur politik di Indonesia. Suprastruktur politik berarti lembaga-lembaga negara yang secara langsung mempengaruhi atau membuat kebijakan atau undang-undang di negara Indonesia, mempengaruhi kebijakan politik di Indonesia. Nah, karena bangsa Indonesia atau karena negara Indonesia asas teori trias politika dari Montesquieu, maka suprastruktur politik di Indonesia itu dibagi ke dalam beberapa kekuasaan lembaga negara. Jadi suprastruktur politik itu merupakan lembaga-lembaga negara secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan politik di Indonesia atau membuat kebijakan politik di Indonesia. Nah, berdasarkan teori trias politika, dibagilah kekuasaan negara itu dalam 3 bagian, eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Nah, karena bangsa Indonesia tidak menganut paham teori trias politika murni, maka kita ada satu lagi lembaga atau kekuasaan yang namanya kekuasaan eksaminasi. Kita itu tidak menganut teori trias politika murni ya, karena kalau teori trias politika murni itu adalah memisahkan kekuasaan lembaga-lembaga negara. Kalau dipisahkan berarti antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain tidak memiliki kerjasama. Sedangkan di Indonesia, kekuasaan lembaga-lembaga politik itu dibagi. Kalau dibagi berarti masih ada kerjasama antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Contoh antara eksekutif dengan legislatif dalam hal membuat atau merancang undang-undang. Nah, kita lihat suprastruktur politik Indonesia yang pertama kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif berarti kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kemudian ada yang kedua, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif berarti kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kemudian yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mengawasi jalannya undang-undang. Nah, yang terakhir adalah lembaga eksaminatif atau kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan yang bertujuan untuk memeriksa, mengawasi tentang pengelolaan keuangan negara. Ya, pada kali ini kemudian kita akan membahas tentang infrastruktur politik di Indonesia. Infrastruktur politik di Indonesia ini adalah lembaga-lembaga di dalam kemasyarakatan atau lembaga-lembaga politik yang ada di masyarakat yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan politik. Nah, infrastruktur politik di Indonesia terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Nah, partai politik di Indonesia, partai politik yang kita gunakan adalah partai politik multipartai. Kita tidak menggunakan satu partai atau dua partai, tapi kita multipartai karena dengan multipartai kita bisa mengakomodir semua keinginan, semua perwakilan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan berarti adalah orang-orang yang secara
tidak langsung memiliki kepentingan yang sama. Mereka memperjuangkan kepentingan mereka. Nah, kemudian ada kelompok penekan. Kelompok penekan adalah orang-orang atau kelompok masyarakat yang berusaha melakukan penekanan, yang berusaha untuk memperjuangkan keinginannya atau tujuannya, tapi ada perbedaan dengan kelompok kepentingan. Kalau kelompok kepentingan itu dari sistem dan tujuannya mereka lebih lebih halus lah. Dengan kelompok penekan, nah cara-caranya cara-cara kekuasaan, kekerasan maksudnya, kekerasan. Kemudian ada alat komunikasi politik. Alat komunikasi politik ini bisa media massa, bisa media elektronik, bahkan sekarang bisa menggunakan media sosial. Tapi kita harus bijak dalam menggunakan media-media politik, jangan sampai kita mengadu domba masa. Jadi sekarang ya media politik itu elektronik atau media sosial itu lebih mengadu domba masyarakat. Berarti kita harus pintar-pintar. Setiap informasi yang kita terima, setiap informasi yang kita saring, yang kita dapatkan harus kita saring terlebih dahulu. Dan kita jangan sampai langsung menerima, kemudian kita share atau membagikannya kepada orang lain. Tapi kita harus buktikan dulu apakah ini beritanya benar atau tidak. Karena dengan media-media yang ada itu bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian ada tokoh-tokoh politik. Nah, tokoh-tokoh politik ini sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan politik masyarakat, terutama di desa-desa yang mereka itu lebih percaya terhadap tokoh-tokoh politik, lebih percaya kepada para pemimpin. Jadi para pemimpin atau tokoh politik ini harus memiliki, yang pertama adalah keteladanan, kemudian kewibawaan di depan masyarakat. Slide selanjutnya, kita beralih ke lembaga-lembaga negara atau suprastruktur politik. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu yang pertama ada MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat ini terdiri atas anggota DPR, anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat 1. Nah, sekarang kita bisa memilih anggota DPR dan anggota DPD ya secara langsung. Jadi dengan adanya reformasi ini kita dalam hal kehidupan politik kita lebih demokratis. Kita mengetahui siapa yang akan kita pilih, tidak terjebak seperti pada zaman Orde Baru di mana kita tidak mengetahui siapa yang kita pilih. Kita hanya memilih partai-partai yang ada saja. Kemudian nanti partailah yang memilih anggota DPR dan anggota DPD. MPR ada perbedaan MPR pada zaman Orde Baru dengan reformasi. Pada zaman Orde Baru MPR merupakan lembaga tertinggi. Jadi kalau dalam struktur ketatanegaraan setelah Undang-Undang Dasar 1945 itu di bawahnya adalah MPR. Di MPR itu lembaga tertinggi. Baru di bawahnya adalah Presiden. Hal seperti itu sebetulnya kalau aja kita tidak menganut sistem presidensial secara murni, tapi itu bisa dikatakan sebagai sistem pemerintahan parlementer ya, karena kekuasaan MPR itu lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif atau presiden. Sedangkan pada masa reformasi setelah diamandemen Undang-Undang Dasar 1945
kedudukan MPR sejajar dengan lembaga negara yang lainnya. Kita lanjut lagi. Kemudian, nah, undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan MPR itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Next, nah, lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama itu MPR ya. Nah, MPR itu memiliki tugas yang pertama memasyarakatkan ketetapan MPR, kemudian memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mengkaji sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pelaksanaannya. Nah, ini adalah tugas dari MPR. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 MPR memiliki wewenang diantaranya yang pertama itu adalah mengubah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang kedua melantik presiden dan wakil presiden, kemudian yang ketiga memberhentikan presiden dan wakil presiden saat mereka masih dalam jabatannya. Nah, kalau sekarang itu hanya melantik ya, karena memilih presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat Indonesia, tidak lagi melalui MPR. Kemudian kita lihat lembaga yang berikutnya itu lembaga eksekutif, yaitu presiden. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden memegang jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar 45 dijelaskan bahwa Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan. Berarti kita mengenal sistem pemerintahan presidensial. Kalau sistem parlementer berarti ada Perdana Menteri yang bertugas menjalankan kekuasaan pemerintahan. Presiden itu atau kepala negara atau raja itu hanya bertugas sebagai kepala negara. Nah, ada perbedaan tugas sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Tapi karena kita menganut sistem pemerintahan presidensial, kadang kita tidak tahu ini presiden menjalankan tugasnya sebagai kepala negara atau sebagai kepala pemerintahan. Contohnya, sebagai kepala negara, presiden itu mengangkat duta dan konsul untuk dikirimkan ke negara lain. Nah, tugas presiden sebagai kepala negara. Menerima tamu kenegaraan dari negara lain, menerima duta dan konsul dari negara lain. Sedangkan contoh dari presiden sebagai lembaga pemerintahan, menjalankan kekuasaan pemerintahan, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Nah, presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun dan memiliki kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan itu maksimal 2 periode, berarti hanya 10 tahun. Jadi setelah reformasi, presiden itu tidak bisa dipilih untuk ketiga kali, keempat kali, atau kelima kali ya. Jadi maksimal jabatan itu hanya 2 kali periode atau 10 tahun. Next, kita bahas lembaga negara yang ketiga, DPR. Dewan Perwakilan Rakyat. DPR, susunan dan keanggotaan DPR itu diatur dalam Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Nah, fungsi DPR itu ada 3. Pertama adalah fungsi legislasi. Apa maksud fungsi legislasi? Berarti DPR memiliki fungsi untuk membuat undang-undang. Karena DPR tugasnya kan lembaga legislatif ya, legislasi berarti membuat undang-undang. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi anggaran. Ya, yang kedua adalah fungsi DPR, yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran di sini adalah fungsi DPR dalam menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. APBN itu anggaran pendapatan belanja negara. Kemudian yang ketiga, fungsi ketiga adalah fungsi pengawasan. Di sini DPR bertugas mengawasi pelaksanaan pemerintahan, kemudian mengawasi jalannya undang-undang dan mengawasi jalannya APBN. Nah, DPR itu memiliki 3 hak. Yang pertama, hak interpelasi, hak angket, dan hak untuk menyatakan. Nah, yang pertama adalah hak angket. Hak angket adalah hak DPR dalam menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan pemerintah. Jadi DPR ini berhak untuk mendapatkan penjelasan atas pelaksanaan suatu undang-undang. Kemudian yang kedua adalah hak dalam menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian yang luar biasa yang terjadi di Indonesia misalnya, atau di dunia internasional, atau tindak lanjut dari pelaksanaan hak angket. Yang ketiga, dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, baik pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau tindakan pidana berat lainnya. Nah, itu adalah hak yang dimiliki oleh DPR. Nah, oh iya, satu lagi ya, hak interpelasi, yaitu hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, satu lagi, lembaga eksaminatif yaitu BPK. BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri, serta berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Ini harus mandiri ya lembaga negara ini, karena kalau tidak mandiri maka akan mudah dipengaruhi oleh lembaga-lembaga negara yang lainnya. Nah, kemudian lembaga yudikatif. Ya, lembaga yudikatif itu setelah diamandemen Undang-Undang Dasar 45 ada 3 lembaga yudikatif. Yang pertama adalah Mahkamah Agung, yang kemudian yang kedua ada Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga adalah Komisi Yudisial. Kita lihat yang pertama lembaga yudikatif yang pertama ini adalah lembaga Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung adalah kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Indonesia. Jadi yang pertama yang di bawah itu adalah pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, dan yang terakhir adalah Mahkamah Agung. Jadi kasus terakhir yang di bawah itu adalah kepada Mahkamah Agung. Wewenang dari Mahkamah Agung yang pertama adalah mengadili pada tingkat kasasi. Kemudian yang kedua menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dan yang ketiga wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang. Nah, ini lembaga negara, lembaga kehakiman yang dibentuk setelah reformasi ya. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan satu lembaga tertinggi berwenang untuk mengadili sengketa yang terjadi antara lembaga-lembaga negara. Nah, yang terakhir adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bukanlah suatu lembaga peradilan, melainkan suatu lembaga penegak kode etik hakim. Dia berhubungan dengan etika. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang berperan dalam proses seleksi hakim agung dan melakukan pengawasan terhadap para hakim. Nah, Komisi Yudisial ini berhak menerima informasi yang dapat dari masyarakat tentang perilaku hakim. Misalnya ada pengaduan bahwa hakim di pengadilan negeri itu menerima suap. Nah, itu adalah tugas dari Komisi Yudisial. Tapi dia hanya bertugas menegakkan kode etik para hakim. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya link YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.